Lukas 9. Introduction. Yesus mengutus para murid-Nya untuk memberitakan kabar baik, memberi makan 5.000 laki-laki, memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya, dan bertransfigurasi di hadapan 3 murid-Nya, mengusir roh-roh jahat dan memulai perjalanannya ke Yerusalem untuk menderita dan mati. Reflection. Apa respon Anda terhadap panggilan untuk memikul salib dan mengikuti Yesus? Mengapa hidup seorang murid berporos jawaban Anda atas pertanyaan Kristus di ayat 20? Menurut kamu, siapakah aku ini? Bagaimanakah kita dapat menemukan stabilitas di dalam Kristus supaya ketika kita naik, kita tidak menjadi terlena dan ketika kita turun ke dalam lembah, kita tidak menjadi kecewa? Ayat 1-10. Perhatikanlah gaya kepemimpinan Yesus. Dia memberikan kuasa kepada para murid-murid-Nya. Dia memberikan instruksi spesifik sehingga mereka tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Dia memberikan petunjuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang akan mereka hadapi. Dia meminta pertanggungjawaban mereka. Jika Anda sedang memimpin orang lain, pelajarilah pola sang pemimpin agung. Ayat 2. Yesus memberitakan kerajaannya dengan cara berkhotbah dan juga melalui mujizat-mujizat kesembuhan. Jika dia hanya menginjil, orang-orang mungkin akan melihat bahwa kerajaannya hanya sebatas kerohanian saja. Jika dia hanya menyembuhkan, orang-orang mungkin tidak akan menyadari betapa pentingnya aspek rohani dalam misinya. Yesus adalah Allah sekaligus manusia, baik secara rohani maupun secara fisik, dan keselamatan yang ditawarkannya adalah untuk jiwa dan tubuh kita. Sangat berbahaya jika ada kelompok atau pengajaran yang hanya terfokus kepada salah satu aspek dari jiwa atau jasmani semata. Ayat 3. Yesus mengutus murid-murid-Nya dengan berbekal sangat sedikit karena dia ingin, 1. Mengajarkan bahwa Sang Mesias tidak datang menawarkan kekayaan, 2. Memaksa para murid untuk bergantung kepada kekuatan Tuhan dan bukan kepada apa yang mereka miliki. 3. Melibatkan para penduduk sehingga mereka bisa lebih terlibat dan lebih ingin mendengarkan pesan kabar baik. Ayat 5. Kebaskanlah debunya dari kakimu. Orang Yahudi yang saleh akan melakukannya setelah melewati kota-kota orang kafir untuk menunjukkan keterpisahan mereka dari ajaran kafir. Ketika para murid melakukannya, itu menandakan keterpisahan mereka dari orang-orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Sang Mesias. Selain itu, juga menunjukkan bahwa para murid tidak bertanggung jawab terhadap respon orang Yahudi setelah mendengar pengajaran Injil. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Kita tidak bertanggung jawab jika apa yang telah kita sampaikan tentang Kristus ditolak, meskipun kita telah berusaha melakukannya dengan hati-hati dan sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Ayat 8. Sampai saat ini masih banyak orang yang sulit menerima Yesus sebagai manusia sepenuhnya tetapi juga anak Allah sepenuhnya. Mereka masih mencari-cari berbagai macam penjelasan di luar kebenaran nabi besar, pemimpin politik radikal, teladan moral. Namun, tidak ada satupun penjelasan yang dapat menjawab semua mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dan kebangkitannya dari kematian. Pada akhirnya, semua usaha untuk menjelaskan siapa Yesus dengan hikmat dunia justru menjadi semakin sulit dibandingkan dengan mempercayai kebenaran mengenai Dia. Ayat 10-11. Yesus mencoba untuk menghindar diam-diam dari kerumunan, tetapi mereka tetap mengikutinya. Bukannya menghindari mereka, Yesus malahan menerima dan melayani kebutuhan mereka. Bagaimana kita melihat orang-orang yang sepertinya mengganggu jadwal kita? Apakah kita menganggap mereka sebagai pengganggu atau kesempatan untuk melayani mereka? Berkata-kata tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan fokus dari pengajaran Yesus. Ayat 13-14. Kekhawatiran para murid tentang bagaimana memberi makan ribuan orang yang datang justru dijawab Yesus dengan jawaban yang mengagetkan mereka. Kamu harus memberi mereka makan. Para murid protes karena mereka fokus kepada apa yang tidak mereka miliki, makanan dan uang. Mereka lupa bahwa mereka sedang bersama anak Allah yang mampu melakukan yang tidak mungkin bagi manusia. Apakah Anda mengira Allah akan meminta Anda melakukan
sesuatu yang tidak dapat Anda atasi bersama Allah. Dia akan menyediakan semua sumber daya yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas yang Dia percayakan. Ayat 16-17. Yesus tidak pernah mengabaikan kebutuhan orang-orang percaya. Allah peduli terhadap setiap aspek kehidupan, baik jasmani maupun rohani. Dalam pelayanan kita, jangan pernah mengabaikan fakta bahwa kita semua memiliki kebutuhan jasmani dan rohani. Tidak mungkin melayani secara efektif satu jenis kebutuhan tanpa menghiraukan kebutuhan yang lainnya. Ayat 18-20. Iman Kristen bukan sekedar mengetahui apa yang orang lain percayai. Ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Allah ingin kita menyatakan pendirian kita. Ayat 21. Yesus melarang mereka dengan keras, "Jangan memberitahukan larangan ini," karena Yesus tahu bahwa belum saatnya dunia mengetahui bahwa Dia adalah Kristus Sang Mesias. Semua orang masih mengharapkan Sang Mesias datang sebagai Raja Penakluk. Hanya ketika Yesus telah melewati penolakan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan, barulah para murid sadar alasan mengapa Kristus datang ke dunia. Setelah itu, barulah kerohanian dan pikiran mereka telah diperlengkapi untuk mengabarkan kabar baik bahwa Sang Mesias telah datang dan Dia membawa kerajaannya ke dalam hati setiap orang percaya. Ayat 22. Ini adalah titik balik dari instruksi Yesus kepada para murid-Nya. Sejak titik ini, pengajarannya menjadi semakin jelas dan spesifik. Yesus ingin agar mereka tidak kaget ketika Dia harus menderita, mati, dan bangkit dari kematian. Ayat 23. Memikul salibnya setiap hari, Yesus memberikan tantangan bahwa untuk menjadi murid-Nya, kita harus menyingkirkan semua keegoisan diri. Untuk orang Kristen saat ini, itu berarti kita adalah sepenuhnya milik-Nya dan kita hidup hanya untuk melayani tujuannya. Apakah selama ini hubungan kita dengan Tuhan sebagian besar didasarkan atas apa yang akan kita terima atau didasarkan apa yang dapat kita lakukan untuknya? Apakah kita bersedia untuk menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus? Ayat 24-25. Menyelamatkan nyawanya, kehilangan nyawanya. Ini adalah paradoks kehidupan Kristen. Kehilangan semuanya melalui penderitaan adalah jalan untuk mendapatkan segalanya. Dan untuk mendapatkan segalanya, yang mana adalah keinginan natural manusia, kita harus kehilangan kehidupan kekal. Kehidupan seorang murid Kristus tidak boleh dipenuhi dengan usaha untuk memuaskan keinginan daging, tapi harus mengisi kehidupannya dengan melayani Tuhan dan sesama. Ayat 27. Kerajaan Allah muncul dalam kemuliaan saat transfigurasi Kristus dan mulai berkuasa setelah Pentakosta, saat bangsa-bangsa diubah melalui pelayanan para rasul. Penghakiman jatuh di Yerusalem pada tahun 70 M. Dalam masa hidup beberapa murid Yesus yang hadir. Ayat 28-30 menggambarkan proses transfigurasi Yesus, penampakan Mus dan Elia, dan suara Tuhan yang menegaskan identitas Yesus sebagai anak Allah. Mus dan Elia mewakili hukum dan para nabi. Ayat 33. Petrus mungkin mengira ini adalah tempat dan waktu yang tepat untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun, sebuah pesta perjanjian lama yang menghormati kesetiaan Tuhan kepada orang Israel di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Ayat 35. Dengarkanlah Dia. Allah menegaskan bahwa satu-satunya pengajaran yang benar adalah pengajaran Kristus. Setiap pengajaran yang benar pasti akan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan terburu-buru mencari nasihat dan bimbingan dari hikmat manusia dan pada akhirnya mengabaikan pesan Kristus yang sesungguhnya. Ayat 37-39. Turun dari gunung, Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengalami saat yang indah di gunung, dan mereka mungkin tidak ingin pergi. Terkadang kita juga memiliki pengalaman yang inspiratif sehingga kita ingin tetap berada dalam keadaan TSB, jauh dari kenyataan dan masalah kehidupan kita sehari-hari, mengetahui bahwa perjuangan menanti kita di lembah
membuat kita ingin berlama-lama di puncak gunung. Namun tetap berada di puncak gunung menghalangi kita untuk melayani orang lain. Bukannya menjadi raksasa rohani, kita akan segera menjadi kerdil karena sikap egosentris. Ayat 40-41. Tetapi mereka tidak dapat. Lukas tidak menjelaskan mengapa para murid tidak dapat mengusir setan itu. Namun teguran Yesus menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki iman, tidak percaya untuk melakukannya. Ayat 45-46. Para murid tidak mengerti ucapan Yesus tentang kematiannya. Mereka masih berpikir bahwa Yesus adalah raja di dunia, dan yang ada di pikiran mereka adalah di mana posisi mereka nantinya. Oleh karena itu mereka mengabaikan ucapan Yesus tentang kematiannya dan berargumentasi mengenai siapa yang terbesar. Ayat 48. Para murid tidak mengerti ucapan Yesus tentang kematiannya. Mereka masih berpikir bahwa Yesus adalah raja di dunia, dan yang ada di pikiran mereka adalah di mana posisi mereka nantinya. Oleh karena itu mereka mengabaikan ucapan Yesus tentang kematiannya dan berargumentasi mengenai siapa yang terbesar. Ayat 49-50. Para murid merasa iri dengan orang yang berhasil mengusir setan dengan atas nama Yesus, sehingga mereka menghentikan dia. Yesus berkata bahwa tidak ada tempat untuk iri hati dalam peperangan rohani. Jadilah seperti Yesus yang selalu melayani dengan tangan terbuka. Berikan dukungan dan semangat kepada orang lain di luar tim pelayanan kita. Ayat 51. Keteguhan hati Yesus untuk meneruskan perjalanan ke Yerusalem meskipun dia tahu Allah akan menghadapi penganiayaan dan kematian di sana adalah contoh bagi kita untuk terus teguh berjalan dalam iman kepada Kristus. Meskipun kita harus melewati banyak rintangan di sepanjang perjalanan kita. Ayat 53. Setelah Asyur menyerang Israel, kerajaan utara, dan menetap di sana bersama bangsanya, ras campuran yang berkembang itu dikenal sebagai orang Samaria. Orang Yahudi keturunan asli membenci keturunan campuran ini, dan sebaliknya orang Samaria juga membenci orang Yahudi. Begitu banyak ketegangan muncul di antara dua suku bangsa ini, sehingga orang Yahudi yang melakukan perjalanan antara Galilea dan Yudea Selatan sering berjalan memutar daripada melalui wilayah Samaria. Meskipun ini akan memperpanjang perjalanan mereka secara signifikan, Yesus tidak mempunyai prasangka semacam itu, dan dia mengirim utusan lebih dulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya di desa Samaria. Tapi desa tersebut menolak untuk menyambut orang-orang Yahudi yang diutus mendahului Yesus ke Yerusalem. Ayat 54. Ketika desa Samaria itu menolak Yesus dan murid-muridnya, Yakobus dan Yohanes tidak mau hanya mengebaskan debu dari kaki mereka. Mereka ingin membalas dengan menurunkan api dari langit ke atas penduduk itu, seperti yang Eli lakukan terhadap hamba-hamba seorang raja Israel yang jahat. Ketika orang lain menolak atau menghina, kita juga mungkin merasa ingin membalas dendam. Kita harus ingat bahwa penghakiman adalah hak Allah, dan kita tidak boleh mengharapkan Allah menggunakan kuasanya untuk melakukan dendam pribadi kita. Ayat 59. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Yesus sedang mengajarkan bahwa pemuridan sejati menuntut tindakan segera. Yesus bukannya mengajarkan untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga. Namun dia adalah yang paling mengetahui motivasi orang yang sebenarnya. Mungkin saja orang ini ingin menunda menjadi pengikut Kristus dan dia hanya menggunakan ayahnya sebagai alasan. Mengikut Yesus ada harganya, dan kita masing-masing harus siap melayani, sekalipun itu menuntut pengorbanan. Ayat 62. Siap untuk membajak tetapi menolak ke belakang. Apa yang Yesus inginkan dari kita? Dedikasi total, bukan komitmen setengah hati. Kita tidak bisa memilih di antara ide-ide Yesus dan mengikuti Dia tergantung dari pengajarannya yang kita rasa cocok. Kesiapan menerima mahkota harus bersamaan dengan kesiapan untuk menerima salib. Kita harus mengerti betul harga yang harus kita bayar, dan tanpa menolak ke belakang lagi, siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang telah memberikan rasa aman dan nyaman di hidup kita. Jika kita fokus kepada Yesus, kita tidak boleh membiarkan apapun untuk menghalangi kita untuk mengikutinya.